marhaban tiba, marhaban tiba. Ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia dengan NIM 0801232325 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat IKM 9 semester 4. Di sini saya akan membahas tentang ilmu kependudukan bab 5 yang berjudul Ringkasan Kelahiran, Kematian, dan Mobilitas Penduduk dalam Kesehatan Masyarakat. Yang pertama kita masuk di kelahiran. Kelahiran itu adalah faktor utama yang menentukan pertumbuhan penduduk dalam kesehatan masyarakat. Pencatatan kelahiran ini tuh penting ya untuk mengetahui jumlah bayi yang lahir serta kondisi kesehatannya. Nah, ada beberapa indikator utama nih dalam pencatatan kelahiran. Yang pertama itu CBR. CBR itu apa? CBR itu adalah jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Terus ada TFR, yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seseorang wanita selama masa suburnya. Terus ada ASFR yang dimana angka kelahiran per kelompok umur wanita dalam usia reproduktif. Nah, pencatatan kelahiran ini tuh membantu pemerintah dalam perencanaan layanan kesehatan ibu dan anak serta program keluarga berencana. Terus, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kematian, di mana kematian ini tuh merupakan indikator yang penting juga untuk mengukur tingkat kesehatan suatu populasi. Nah, di mana itu pencatatan kematian itu tuh berguna untuk menganalisis penyebab kematian, menilai efektivitas layanan kesehatan, serta mengembangkan kebijakan pencegahan penyakit. Indikator utama dalam pencatatan kematian itu ada CDR, di mana CDR itu adalah jumlah kematian per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Nah, terus ada IMR, di mana jumlah bayi yang meninggal sebelum usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Yang terakhir itu ada MMR, di mana jumlah kematian ibu saat melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Nah, dengan data kematian yang baik, pemerintah itu dapat mengidentifikasi masalah kesehatan utama dan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Yang terakhir nih ada mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk itu adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, baik sementara maupun permanen. Nah, mobilitas ini tuh mengetahui penyebaran penyakit, akses terhadap layanan kesehatan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Nah, jenis-jenis mobilitas penduduk itu ada mobilitas harian, di mana perjalanan singkat seperti ke tempat kerja atau sekolah yang dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular. Terus ada migrasi internal, di mana perpindahan dalam satu negara, misalnya dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan yang dapat menyebabkan kepadatan penduduk di kota. Nah, terus ada migrasi internasional, di mana perpindahan antar negara yang dapat membawa tantangan kesehatan bagi migran dan sistem kesehatan negara tujuan. Terus ada mobilitas paksa, di mana perpindahan akibat perang atau bencana alam yang seringkali mengakibatkan krisis kesehatan di pengungsian tersebut. Nah, pemerintah itu perlu memastikan akses layanan kesehatan yang merata, meningkatkan pengawasan penyakit, dan menyediakan program kesehatan yang ramah bagi penduduk yang sering berpindah. Kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk itu adalah faktor penting dalam kesehatan masyarakat. Data akurat tentang ketiga aspek ini tuh membantu pemerintah dalam merancang kebijakan kesehatan yang lebih baik, meningkatkan layanan medis, serta mengurangi resiko penyakit dan kematian di masyarakat. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk dalam kesehatan masyarakat? Nah, teman-teman, mobilitas penduduk ini tuh tidak terjadi secara acak, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Yang pertama nih ada faktor ekonomi. Nah, masyarakat yang mencari pekerjaan sering berpindah ke kota besar, meningkatkan kepadatan penduduk dan pemerintahnya dan permintaan terhadap layanan kesehatan.
Dan seringkali nih buruh migran itu sering bekerja dalam kondisi yang beresiko tinggi terhadap cedera atau penyakit akibat kerja. Yang selanjutnya itu ada faktor sosial dan budaya, di mana pendidikan yang lebih baik di perkotaan mendorong mobilitas pelajar, tetapi juga dapat meningkatkan penyebaran penyakit di asrama atau kampus. Terus yang selanjutnya itu ada faktor kesehatan dan epidemiologi. Nah, di mana penyebaran penyakit menular dapat dipercepat oleh mobilitas tinggi, terutama dalam perjalanan udara atau transportasi massal. Nah, wabah penyakit itu kan sering menyebabkan orang itu berpindah dari daerah yang terkena dampak ke tempat yang lebih aman, tetapi juga berisiko membawa penyakit ke wilayah baru. Nah, selanjutnya itu ada faktor iklim dan lingkungan. Perubahan iklim itu dapat juga memaksa orang berpindah dari daerah yang terdampak kekeringan atau bencana alam itu ke tempat yang lebih layak huni. Polusi udara dan degradasi lingkungan di kota besar bisa memperburuk kondisi kesehatan masyarakat yang bermigrasi ke daerah tersebut. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh tentang judul Bab 5 tentang ringkasan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk dalam kesehatan masyarakat. Semoga kita semua lebih memperhatikan tentang aspek tersebut, karena dengan data kematian yang baik, pemerintah itu dapat mengidentifikasi masalah kesehatan utama kita dan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, data yang akurat tentang ketiga aspek ini tuh juga membantu pemerintah ya dalam merancang kebijakan kesehatan yang lebih baik, meningkatkan layanan medis, serta mengurangi resiko penyakit dan kematian di masyarakat. Itu tadi adalah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.